dari percakapan kita ini, sekian menit ini yang saya simpulkan, Pak Roy dan kawan-kawan tampaknya kan merasa kita belum siap melakukan redenominasi. Nah, tapi kan sekarang ada yang kita nih, orang kalau mau beli minuman katakan gitu kan, berapa Bu? 20K gitu kan, atau beli apapun itu 15K, nggak lagi 15.000. Kemudian sekarang orang sudah terbiasa transaksi digital pakai kris gitu. Apakah itu tidak bisa kita sederhanakan? Oh, udah siap kok, tinggal gas aja. Iya, jadi kembali lagi bahwa saat ini belum tepat tombolnya karena persiapannya kan kita belum lihat tuntas. Ya, tadi aja hubungan kelembagaan aja Kementerian Keuangan bilang ini, Menteri Keuangan bilang ini, BI bilang oh belum saat ini karena kita harus mengkaji, harus mengobservasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, kaitan yang dinamika itu QRIS ya, itu kan QRIS bicara cashless society. Kemudian kita bicara ada penyingkatan nama, ya saya baru juga dari Bali, itu beberapa restoran udah buat tuh 65K apa segala. Kemudian dibuat desainnya bagus, di gambar menunya apa, oh ya kita tahu ya 65.000. Memang sudah mulai yang terjadi, tapi itu kan itu bagian daripada redesign secara bisnis, bukan memang karena mau mendukung itu. Nah, yang penting justru sekarang itu sudah bagus, sudah mulai ada yang melakukan itu. Nah, itu diteruskan gimana? Roadmap literasinya gimana? Roadmap pedoman teknisnya gimana? Nah, apakah mungkin terpikir nanti di gerai-gerai retail ditulis di atas ada dual price 25.000, kemudian di bawahnya Rp25. Bukan pada saat nanti sudah terjadi, tapi sebelumnya dong. Jadi perubahan perilaku nggak semata-mata tanda Sudah siap. masyarakat sudah siap gitu kan? I don't think so. Wajahnya frustasi ya. Pak, saya kembali ini poin sih menurutku karena Pak Roy yang jadi narasumberku hari ini. Tadi ngomongin cost, ya kan? Kalau nanti dijalankan ada biaya-biaya administrasi, biaya-biaya pembukuan pasti. keuangan gitu ya. Soal IT lah gitu. Nah, berapa besar sih bebannya? Karena kenapa saya tanya beban? Kalau ada beban tambahan untuk pelaku usaha, biasanya juga dibagi ke konsumennya, gitu kan? Atau mungkin yang tadinya jualan cake sekian, gitu kan? Tiba-tiba dinaikin karena bentuk tadi burden sharing kali ya, ala konsumen bersama dengan pelaku usaha. Berapa besar sih kalau memang harus redenominasi? Ya, saya belum bicara besarnya, tapi saya mau melihat substansinya. Substansinya begini, kayak tadi kan. 1.000 rupiah, 10.000 lah, 10.000 jadi 10, 8.000 jadi 8. Nah sekarang kalau 1.000 ya 1, 800 0,8. Terus mata uangnya nggak ada bayar 0,8. Dipaksalah harus pakai QRIS, masih handphonenya jadul. Lalu apa nggak transaksi? Uangnya pengembalian nggak ada, karena kita ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen loh, nomor 8 nih, tahun 97 itu, kita nggak boleh kembalikan dalam bentuk permen atau dalam bentuk apapun. Dan kalau kita naikkan yang 0,8 menjadi 1, kan berarti ini ada main nih, mestinya 800 perak, mestinya 1.000 jadi 1.000, berarti kan di situ ada inflasi kan terjadi di situ. Pembulatan itu tapi menimbulkan dampak harga jadi naik kan, 800 jadi 1.000. Ini hal yang kecil aja. Nah, kemudian lalu mau dibiarkan aja begitu? Kita sebenarnya nggak mau, pelaku usaha nggak mau begitu dong. Karena kita udah tahu HPP-nya berapa, harga pokok penjualannya berapa. Kemudian nanti kita kenakan PPN karena memang itu peraturan ya. Konsumen yang membayar PPN. Kami kan pelaku usaha membayar PPH. Nah, ini way out-nya gimana? Saya belum melihat nih mau way out-nya seperti apa. Kalau yang dibilang, iya berarti kan nanti bisa naikin harga dong, sembarang ya kita nggak dikasih way out, lalu mau bagaimana? Kita kasih permen, salah kembaliannya. Kita nggak bikin jadi satu. Sering ditolak ya Pak. Terus ini naikin nih, ketangkep nih 0,8 jadi 1.000. Uangnya nggak ada buat kita kembalikan. Lalu kita posisinya gimana? Nah, terus tadi kaitan cost sharing. Nah, siapa yang membayar tuh overall system? Ya kita mengganti loh itu. Itu kan ada tenaga kerja di situ, ada human job yang kerja, kemudian ada sistem yang harus berubah.
Itu sejauh mana tuh penyerapannya? Terus kita bebankan kemana? Bebankan ke perusahaan yang notabene perusahaan juga sekarang nggak lagi sangat baik. Saya katakan tadi nggak sangat baik. Yang harus juga bertahan dengan situasi kondisi yang ya masih tahu kalau di retail itu kan kita tidak mendapatkan subsidi listrik. Kalau di manufacturer masih dapat subsidi listrik. Dari jam 00 sampai jam 7 pagi yang produksi dapat subsidi. Nah kita jam sepi apakah ada subsidi? Nggak ada. Dari jam 10 pagi sampai jam 3, sampai jam 2, jam 3 siang. Itu lebih banyak pekerjaannya sekarang daripada pengunjungnya. Pengunjung baru datang sore. Kemudian itu juga yang terjadi fenomena kan Rojali, apa macam-macam yang rohana yang cuma jalan-jalan aja karena mereka mau leisure hanya untuk hilangkan kepenatan. Makan minum memang naik, tapi belanja selain makan minum kan kita nggak bisa sebutkan kita naik dengan pertumbuhan lebih kurang retail 4% aja sudah bagus. Mustinya tahun ini, ya tahun lalu bisa lebih baik sedikit. Nah jadi kondisinya ini kan relevansinya adalah berapa yang cost tadi ya, yang kaitan ini kan mesti dikonsider. Artinya konsidernya mungkin kalaupun tidak diberikan insentif, tidak diberikan cost sharing, tapi insentif lah. Ya, di dalam masa di mana kondisi kita, karena kan retail pasti menjadi alat yang di depan ini. Ya, untuk pricing strategi kan selalu kita, karena kita fixed price ya. Kita bukan harga yang ditawar-menawar ya. Saudara-saudara kita tentunya kenapa harus ada tawar-menawar yang ada di pasar atau warung? Karena memang mereka belinya sudah dari D4, distributor keempat, ya sub-agent-agentnya. Kita dari kan prinsipal D1, distributor 1, distributor 2, ya 1 itu biasanya nasional, distributor 2 kabupaten kota, provinsi, distributor 3 kabupaten kota, 4 kecamatan. Jadi kan udah ambilnya dari grosir yang di pasar-pasar itu, jadi udah D4. Spreadnya sudah jauh. Nah, kondisinya kan itu ya kembali lagi kita berharap misalnya ada insentif listrik atau insentif ya PPH lah misalnya atau insentif subsidi tenaga kerja. Kita menyerap 65% itu fresh graduate ya, kalau di retail itu ya, buat yang SPG kasir yang di depan itu. Nah jadi sejauh mana itu juga menjadi harapan ya, selain harapan-harapan lainnya. Jadi ada version pemerintah yang ingin melakukan ini, siapa yang menjadi pelakunya? Kan kami pelaku usaha. Kemudian siapa yang menjadi penerima dari apa yang menjadi kebijakannya masyarakat. Jadi bagaimana melihat secara ekosistem bahwa pemerintah punya agenda ya kombinasi ini. Kemudian bagaimana untuk ke swasta atau ke pelaku usaha, bagaimana untuk ke masyarakat. Ini kan mesti dipilah-pilah nih. Mesti ada roadmap-nya yang tadi itu.